Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Ayu Kartini dengan NIM 241F10041. Mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Dan di sini saya akan menuntaskan tugas yaitu meresum film Tari Zaman Par dari mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Renalata Makismawiyati, SPD, MPD. Nah, penjabaran kisah Tari Zaman Par adalah film India yang disutradarai oleh Amir Khan yang mengangkat kisah tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Ihsan Awasthi. Ihsan adalah anak yang ceria dan penuh dengan imajinasi, tetapi ia kesulitan dalam belajar membaca dan menulis atau itu disebut sebagai disleksia. Di sekolah, ia sering dianggap bodoh, pemalas, dan tidak disiplin. Bahkan keluarganya tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mereka menganggap Ihsan hanya kurang fokus dan bandel. Karena terus-menerus gagal di sekolah, orang tua Ihsan pun memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama dengan harapan ia dapat menjadi lebih disiplin. Dan di sana akhirnya Ihsan merasa sangat tertekan, kesepian, dan kehilangan semangat. Namun, hidupnya berubah ketika ada seorang guru, yaitu seniman laki-laki, bernama Ram Shankar Nikum, yang diperankan oleh Amir Khan sendiri. Ia mulai mengajar di sekolah tersebut, menggantikan guru seni yang sebelumnya. Nah, Guru Ram segera menyadari bahwa Ihsan bukanlah anak yang bodoh atau malas, tetapi ia itu memiliki gangguan dalam intelektualnya yang disebut sebagai disleksia, sebuah gangguan belajar yang membuatnya kesulitan dalam membaca dan menulis. Dengan pendekatan yang penuh kasih, pengertian, dan yang sangat kreatif juga, akhirnya Ram bisa mendekati Ihsan. Ram membantu Ihsan untuk mengatasi kesulitannya dan menemukan kembali rasa percaya diri serta kecintaannya terhadap seni. Karena pada dasarnya sebelum Ihsan masuk ke sekolah asrama, dia itu ketika sedang merasa dalam waktu luangnya, Ihsan itu akan melakukan hal-hal yang berbau seni, seperti menyusun puzzle. Juga di dalam kamarnya sendiri, di dalam kamar Ihsan sendiri juga sangat penuh dengan gambar-gambar seperti gambar-gambar dalam alam semesta, luar angkasa, seperti itu. Dan ketika dalam belajar mengajar, Ihsan juga terlihat sering tidak fokus. Karena apa? Karena di dalam imajinasinya dia itu mengimajinasikan seperti berada di dalam luar angkasa. Seperti ketika ujian matematika, dia itu membayangkan bilangan 3 dikali 9 itu dia bayangkan seperti bumi dan Pluto. Nah, dari situ kita semua sudah tahu kalau pada dasarnya di dalam imajinasi Ihsan sendiri itu sebenarnya sangat luas, dan dia itu bukanlah anak yang bodoh atau pemalas yang seperti guru-gurunya yang tidak mengetahui apa kelebihan Ihsan. Tetapi Ihsan adalah anak yang bisa disebut sebagai anak yang memiliki intelektual di atas rata-rata. Akan tetapi cara dia sendiri dalam mengimajinasikan tentang kehidupannya itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya, anak-anak pada umumnya. Nah, selanjutnya adalah saya akan menceritakan tentang permasalahan apa yang dialami oleh Ihsan sendiri sebagai penyandang disleksia. Nah, permasalahan yang paling utama yang ada dalam kisah ini dan juga dalam kehidupan Ihsan sendiri adalah ketidakmampuannya atau
ketidakmampuannya dalam membaca atau memahami tulisan-tulisan yang ada di buku. Dia itu menganggap B sebagai D, begitupun sebaliknya. Juga dia menulis S dan R itu terbalik. Jadi dengan seperti itu dia itu memiliki keterbatasan atau kekurangan, keterlambatan dalam segi membaca dan menulis. Dan hal tersebut juga yang membuat orang-orang menganggapnya sebagai anak pemalas dan tidak disiplin yang tidak mau belajar. Padahal hal tersebut itu adalah kekurangan dari Ihsan sendiri. Nah, permasalahan utama selanjutnya adalah dalam kisah ini itu ada ketidakmampuan orang tua dan sekolah untuk mengenali bahwa Ihsan ini sebagai anak yang menyandang disabilitas intelektual atau disleksia. Nah, di sini mereka itu menganggap Ihsan sebagai anak malas dan tidak termotivasi, tanpa menyadari bahwa ia ini sebenarnya memiliki gangguan dalam belajar, gangguan dalam membaca dan menulis sendiri, ya disleksia itu sendiri, yang mana hal tersebut itu memerlukan pendekatan yang khusus untuk membuat Ihsan itu setidaknya bisa membaca dan menulis, mengurangi ketidakmampuannya atau keterlambatannya dalam membaca dan menulis itu. Dan hal ini juga akhirnya menyebabkan Ihsan kehilangan kepercayaan diri dan dia merasa terasingkan, terlebih lagi ketika dia itu dikirimkan oleh orang tuanya ke asrama. Dan yang akhirnya Ihsan menderita secara emosional, terlihat ketika pada awal-awal masuk di asrama Ihsan itu sering melamun, sering selalu berdiam diri, meskipun dia juga di dalam asrama itu dia memiliki teman yang memiliki gangguan dalam fisiknya, yaitu pada kakinya. Akan tetapi Ihsan di sana juga akhirnya Ihsan di sana merasa terasingkan dan sangat menderita dalam emosionalnya, mentalnya tuh sangat menderita. Juga hal tersebut terlihat ketika orang tuanya dan kakaknya sendiri datang untuk menjenguknya. Ihsan itu tidak mau menghampiri mereka, dia malah berlari keluar dan keliling di lapangan. Itu dapat membuktikan bahwa ia itu sangat tertekan dalam emosionalnya. Nah, selanjutnya solusi yang dapat kita semua ambil dalam film ini adalah muncul melalui peran dari Ramsarkan Nikum atau seorang guru seni pengganti sementara, yang awalnya mengganti sementara tapi akhirnya dia menjadi guru seni tetap di sekolah Ihsan, yang akhirnya dia itu mengenali kondisi Ihsan dan memberikan pendekatan yang berbeda dalam mengajarinya. Nah, Ram juga menggunakan metode yang sangat kreatif dan sangat sabar untuk membantu Ihsan memahami dunia dengan cara yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Jadi seperti ia mengajarkan cara menulis A dan E agar tidak terbalik menggunakan tempat bermain seperti pasir seperti itu. Juga dia mengajarkan Ihsan menulis angka 8 dari angka yang 8 paling besar sampai yang sedang dan akhirnya kecil, sampai akhirnya Ihsan itu bisa menulis angka 8 di dalam bukunya sendiri. Dan juga sampai akhirnya Ram sendiri bisa membuat Ihsan membaca dan menulis dengan baik, meskipun sedikit agak
pelan-pelan, tapi akhirnya dia berhasil membuat Ihsan dapat membaca dan menulis. Hal itu juga membuat guru-guru yang lain itu sangat kagum kepada Ram yang dapat mengubah Ihsan sampai sedemikian rupa. Ram sendiri juga mengedukasi orang tua Ihsan tentang kondisi disleksia dan bagaimana cara agar mereka dapat mendukung anak mereka sendiri tanpa memberikan tekanan dalam batinnya. Dan akhirnya dengan bantuan Ram, Ihsan akhirnya bisa berkembang. Orang tua Ihsan juga akhirnya mulai membuka mata tentang kondisi dari anaknya sendiri. Yang awalnya ayah sangat keras kepala terhadap kondisi intelektual Ihsan, dia awalnya tidak mau menerima anaknya disebut sebagai anak yang tidak normal. Padahal hal tersebut itu tidak benar dan bisa jadi benar juga, tapi akhirnya mata ayah dari Ihsan sendiri itu mulai terbuka tentang kondisi-kondisi seperti itu. Dan akhirnya dengan peran Ram Sakanikum, guru seni itu akhirnya dapat membuat Ihsan berkembang dengan baik secara akademis maupun emosionalnya, dan juga dapat akhirnya membuka pandangan dari guru-guru yang meremehkan kondisi Ihsan dan anak-anak yang seperti Ihsan. Juga selain itu juga membuka mata orang tua Ihsan, terlebih lagi ayah dari Ihsan itu sendiri. Nah, dengan begitu melalui film ini kita dapat mengambil kesimpulan sekaligus mengambil pembelajaran mengenai anak dengan disabilitas intelektual dan juga bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik, serta bagaimana caranya menjadi orang tua yang dapat memahami seorang anaknya. Karena melalui film ini mereka memberikan pembelajaran tentang betapa pentingnya memahami anak-anak dan kebutuhan khusus mereka. Karena pada dasarnya setiap anak ini sangat unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Alih-alih memaksakan standar yang sama pada setiap anak, ada hal yang lebih penting untuk seorang anak, yaitu mengenali dan mendukung kelebihan serta tantangan masing-masing pada setiap anak. Kesabaran, empati, kreativitas itu menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia. Dalam film ini juga menekankan bahwa anak-anak itu perlu dukungan dalam mengembangkan bakat, minat, dan juga kepercayaan diri mereka. Alih-alih memberikan tekanan kepada seorang anak karena hanya tidak bisa mata pelajaran matematika atau tidak bisa mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran geometri, fisika, dan lain-lain, alih-alih dengan memberikan tekanan dan atau nasihat yang keras kepada anak-anak yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran tertentu, kita sebagai guru atau sebagai orang tua, terlebih lagi sebagai orang tua itu seharusnya kita tuh memberikan dukungan, empati, dan juga memberikan support dalam mengembangkan bakat dan juga minat mereka. Kita juga harus mengetahui apa sih bakat dan minat dari anak kita sendiri, dari murid kita sendiri. Karena pada dasarnya mereka semua itu seperti bintang yang terlihat dari bumi. Bintang-bintang itu kan
jika kita lihat di malam hari, bintang-bintang itu kan pasti bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda, dengan cara masing-masing, dengan caranya sendiri. Ada bintang yang bersinar dengan sangat terang, ada juga bintang yang bersinar dengan sedikit redup, tapi mereka tetap bersinar karena pada dasarnya seperti itulah anak-anak. Mereka itu pasti bersinar. Mereka tidak mungkin tidak bersinar. Akan tetapi bagaimana cara mereka dalam menunjukkan kemampuan, dalam menunjukkan bakat mereka, hal itulah yang menjadi perbedaan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Di dunia ini tuh tidak ada yang namanya anak yang normal dan tidak normal. Mereka semua itu memiliki keistimewaan. Mereka semua itu memiliki bakat, minat yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda. Dan dengan begitu, kita semua tuh seharusnya memahami apa yang diperlukan oleh anak kita dan apa yang diperlukan oleh murid kita sendiri. Sekian penjelasan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.